Tadi yang punya kelebihan punya nilai tambah. Yang punya kekurangan kita pun punya nilai tambah. Jadi jangan sampai kekurangan, kesalahan, kelemahan orang jadi dosa bagi kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Jadi tidak usah heran kalau kita lihat alam indah, kita menjadi ada rasa tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Nah, begitu pula kita senang mendengar suara yang indah, kita senang melihat sesuatu yang indah, kita senang dengan sesuatu yang indahnya itu lebih dalam daripada alam ini. Tebak apa coba? Kita senang kepada orang yang memiliki akhlak yang indah. Benar, wajah indah, penampilan indah itu menyenangkan. Tetapi ketika kita tahu akhlaknya jelek, hilang keindahan itu. Mau baju semahal apapun, mau penampilan, aksesoris seindah apapun, tapi kalau sudah melihat akhlak yang buruk, hilang keindahannya. Nah, hadirin sekalian, tolong diperhatikan ini. Risalah dakwah Rasulullah SAW, juga para nabi sebelumnya, itu dakwah itu sasarannya bukan casing. Tidak mendakwahi supaya punya rumah yang indah, baju indah, penampilan indah. Tidak, tapi terus ke dalam sesuatu yang paling inti, yaitu hati. Jadi Rasulullah itu mendakwahi hati. Dari hatilah, kalau semakin bersih, maka akan lahir pikiran yang bersih, jernih, perkataan yang baik, yang berkualitas, perilaku. Jadi dari hati dulu. Dan beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu mudghah, ya, yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, ini penting sekali. Kita tidak bisa casing kita ubah-ubah supaya kelihatan indah. Nanti akan ada saatnya kita menua dan keindahan ini berangsur-angsur akan tidak ada. Tetapi kalau semakin tua, kita makin bersih hati, makin matang, ada keindahan tertentu yang tidak terekam oleh mata, tapi sangat terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah keindahan qalbun salim. Dan inilah yang harus kita kejar dalam hidup ini, qalbun salim. Nah, sahabatku sekalian, jadi Rasulullah tuh mendakwah tuh menyentuh hati, menggugah hati, dan menjadi jalan berubahnya hati. Dari hati inilah lahir akhlakul karimah, lahir kejernihan dan kecerdasan akal, lahir dari hatilah perilaku yang mulia. Maka hati itu adalah intinya. Nah, sekarang kalau kita berdakwah, bagus kita mengajak orang sholat, itu sangat bagus. Mengajak orang saum itu juga bagus. Mengajak orang baca Quran bagus. Pokoknya amal-amal itu bagus. Namun, pakai namun ya, kalau tidak disertai dengan ilmu dan motivasi untuk menata hati, tidak jarang ilmu agama itu jadi kotor hati. Ibadah juga jadi kotor hati. Jadi riya, senang pamer ilmu dan ibadahnya. Jadi
ujub, merasa diri beda dari yang lain, merasa lebih soleh, merasa lebih tinggi derajatnya, takabur dengan ilmu dan amalnya, suka meremehkan orang lain aja, dengki, tidak suka lihat orang lain bisa beribadah dengan baik. Tidak jarang itu dalam satu masjid, satu majelis taklim, wah itu ada ujubnya, ada riaknya, ada dengkinya, ada takaburnya, ada kemunafikannya. Padahal dalam lingkungan ilmu agama, dalam lingkungan ibadah juga. Kenapa? Karena boleh jadi tidak tersentuh hatinya. Nah, kalau hatinya baik, insya Allah nanti baik. Nah, salah satunya nih hadirin sekalian, seni bergaul dengan sesama manusia, ya. 2B, 2L. Ini penting ini, ya. Supaya hati kita bersih kalau bergaul dengan sesama. B yang pertama, kalau kita ketemu orang adalah berani mengakui, mengingat, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, lihat kelebihannya, lihat jasanya, lihat kebaikan-kebaikannya. Ini yang pertama dilihat. Silakan rasakan. Beda ketika kita melihat kelebihan seseorang, Allah memberikan kelebihan orang ini. Apakah ilmunya, wawasannya. Nah, ketika kita melihat orang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita jadi belajar. Beda dengan namanya Mas Dengki atau Mbak Iri, ya, atau Dengkimen, Iriwati. Yang seperti ini, kalau lihat orang punya kelebihan tidak mau, tidak rela jadi SMS. Syusyah melihat orang senang dan senang melihat orang syusyah. Padahal orang punya kelebihan itu Allah yang memberi. Nah, kita harusnya tiap lihat orang punya kelebihan, kita bisa berguru, kita bisa belajar. Sehingga kelebihan orang mengupgrade diri kita. Inilah salah satunya. Dalam orang lain juga pasti punya kebaikan. Tidak mungkin seluruhnya buruk. Di antara keburukannya ada kebaikannya. Nah, lihat kebaikannya. Kalau orang ini berjasa, akui jasanya. Akui perjuangannya, pengorbanannya. Silakan rasakan kalau kita bertemu dengan seseorang, lalu orang itu berbuat baik kepada kita dan kita kenang, kita akui jasanya. Silakan. Boleh, alhamdulillah. Bayangkan, terima kasih, silakan deh. Masya Allah. Ya, langsung saya simpan aja bakinya. Oh, terima kasih, jazakallah khair. Ya, cukup. Apanya? Ya, ini saya sering disuguhin begini, ya. Kalau di desa apalagi ada singkong, ada jagung bakar dan sebagainya. Kalau sedang ceramah disuguhin jadi kapan makannya. Tetapi karena kita harus menghargai siapa yang nyuguhin, alhamdulillah. Ini biasanya air jahe. Ini hari Kamis ya. Oh, saum ya. Jadi lebih berat ujiannya. Nah, sahabatku yang baik, jadi kalau ketemu seseorang, ketemu orang tua, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu teman, ketemu langsung fokus kita kelebihannya, kebaikannya, jasanya. Rasakan sendiri, nggak akan kotor hati kita. Melihat kebaikannya, kelebihannya, ini ilmu, nambah, oh ini kelebihannya adalah lebih luas wawasannya, oh lebih bagus bacaan Qur'annya. Allah mempertemukan saya dengan orang yang punya kelebihan agar saya bisa berguru. Oh, ini kelebihannya, kata-katanya terjaga. Oh, kelebihannya ini orang sangat sopan. Lalu kebaikannya, ini sangat baik. Jasanya kita kenang. Di sini kita akan dapat kebaikan dari orang yang kita temui.
Yang kedua, 2B. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahannya. Tiap orang, bukan malaikat ya, pasti punya kekurangan dan kesalahan. Ini pun harus punya nilai tambah bagi kita. Jadi kalau kita menjumpai kekurangan kesalahan orang, harus tadi yang punya kelebihan punya nilai tambah. Yang punya kekurangan, kita pun punya nilai tambah. Jadi jangan sampai kekurangan, kesalahan, kelemahan orang jadi dosa bagi kita. Kita lihat kekurangan seseorang dalam perilakunya jadi cermin. Apakah saya punya kelakuan yang sama tidak dengan beliau? Nah, jangan sampai dia pelit, kita koret, ya kan? Dia kedengkut, kita buntut kasir, artinya kembar. Dia orangnya tidak bagus kata-katanya. Oh, jadi bahan evaluasi, jangan sampai kata-kata saya juga begitu. Dia jorok ngomongnya. Jadi tiap keburukan, kekurangan, kesalahan orang lain bisa jadi jalan kita bercermin. Karena misal ya, hadirin sekali, ini mengulang sedikit tentang ilmu bicara. Sebetulnya pada waktu kita bicara, kita itu sedang membuka aib. Ini seperti A sekarang ya. A sedang bicara. Makin banyak A bicara, makin kebuka kekurangan, kesalahan, aib, kesombongan, ria, kedengkian, kekurangan iman, makin bicara tuh makin terukur. Ini baru kemarin AA dapat nasihat dari Ustadz Komar. AA katanya ada seorang ulama yang tahu AA dihina, oh gini katanya, Ustadz, kalau ada orang yang menghina, lihat siapa yang menghinanya. Kalau yang atau mengoreksinya ya, bukan menghina tapi mengoreksinya. Kalau yang mengoreksinya ini adalah orang yang mulia akhlaknya, yang tinggi ilmunya, bersih hatinya, wah, kita harus waspada nih. Berarti kita salah betulan. Kalau kita dikoreksi oleh orang yang bijak, oleh orang ditegur lah, oleh orang yang bijak, orang yang akhlaknya baik, maka itu benar-benar kita punya kesalahan. Tapi kalau dikoreksi oleh orang yang ya kurang baik, bicaranya kurang baik, akhlaknya, oh itu berarti kita sedang ditingkatkan kemuliaannya. Katanya begitu. Oh, ini menarik. Dari mana tahu orang-orang ini mulia atau tidak? Dari cara bicaranya, dari pemilihan kata-kata, dari raut muka, dari nada suara, itu semua sudah menceritakan siapa dirinya. Jadi kalau ada orang, wah bodoh lu ini, nah, dari cara bicara, raut muka, sikapnya, pilihan kata, itu sudah memperlihatkan siapa yang berbicaranya, termasuk kita ya. Kalau kita bicara, ya kita sudah memperlihatkan, maaf ya, keburukan hati kita, kebusukan hati kita, kedengkian kita. Nah, makanya kalau orang tadi jadi ilmu, yang kedua bagaimana kalau dia ngomongnya jelek? Sama, omongan jelek seseorang itu harusnya jadi pelajaran bagi kita. Siapa tahu ada benarnya. Tapi kalau memang tidak ada benarnya sama sekali, ya sudah, kita maafkan saja. Kita doakan kebaikan, tidak ada ruginya. Kalau orang ngomong jelek ke kita, ya sudah kita ngomong baik saja. Karena yang kembali ke kita kan apa yang kita katakan. Tapi dia ngata-ngatain misalkan, ya sudah kita doakan baik saja. Supaya beliau diampuni Allah, disayang Allah, sisa umurnya berkah. Rugi dong dia ngejelek-jelekin kita, masa kita ngedoain dia? Gimana kalau dia jadi baik? Ya beruntunglah. Kalau dia jadi baik berarti nggak ngomong jelek lagi, ya kan? Kenapa kita harus membalas keburukan dengan keburukan? Kita juga banyak kekurangan, kesalahan. Apa yang kita inginkan coba? Kalau kita punya kekurangan, dibantu, diperbaiki, dibantu agar kita bisa orang yang jadi tobat dan jadi lebih baik. Sama orang lain juga. Tidak orang menjadi perilaku jelek karena boleh jadi latar belakangnya, pendidikannya, lingkungannya, kemudian dia sudah berusaha baik, tapi jatuh lagi. Lalu kita
posisi kita bukan menuntut dia jadi baik. Posisi kita adalah membantu orang jadi baik. Nah, jadi kalau ada kekurangan dan kesalahan, kita tuh membantu. Kalau kita nggak bisa nasihat langsung, doa. Jangan kikir mendoakan baik bagi orang lain. Allah itu hamba Allah loh. Orang-orang yang berbuat jelek ke kita tuh hamba Allah. Punya keluarga, punya orang tua, punya anak. Mungkin orang tuanya menginginkan anaknya soleh, tapi belum soleh. Kenapa kita tidak doakan supaya soleh? Nanti orang tuanya bahagia. Nanti anaknya bahagia. Gini ya, kalau ada seseorang salah, jelek perilakunya, ini belum tentu orang tuanya menginginkan anaknya seperti ini. Suaminya, istrinya, anaknya, belum tentu. Jadi kalau kita membantu orang jadi baik, sebisa kita walaupun kita masih belum baik, nah itu pasti disukai Allah kalau ikhlas, ya. Dan kalau yang berbuat jelek ke kita itu jadi baik, kan dia sendiri jadi bahagia. Ibunya, bapaknya bahagia. Keluarganya bahagia. Kita tidak ada ruginya membantu orang jadi baik. Sebagaimana kita pun ingin dibantu oleh orang lain jadi baik. Jadi kalau ada orang ngata-ngatain kita yang jelek, udah diam-diam kita doakan. Ya Allah, ini saudara saya, ampuni dosanya, muliakan akhlaknya. Ya begitulah, ganti yang buruk dengan hal yang baik. Allah pasti mendengar doa kita dan mudah bagi Allah mengubah siapapun yang Dia kehendaki.